Ke depan aja sosok mengetahui nggak sih sosok Kapten Ampuan sendiri? Saya enggak kenal. Tapi seperti apa nih? Tapi kan di dalam lingkungan kan kita dengar orangnya baik dan dia taat beribadah, dan semua pilot harus beribadah seperti itu. Seperti apa melihatnya kemarin sendiri terjun langsung ke sana kan? Ya, saya nggak bisa terlalu dekat karena ada banyak orang lagi sibuk di sana dan banyak penyelam di sana. Saya nggak bisa terlalu dekat dan saya sudah berusaha mencari tahu apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya bantu di sana. Tapi setelah beberapa jam nggak ada hasil, akhirnya ya udah saya mesti kembali tanpa membawa hasil. Cuman yang jelas saya berusaha memberikan data yang terkini buat teman-teman sekalian. Kan namanya media juga pasti bagaimana caranya pengen memberikan data informasi yang terakurat dan terbaru buat orang-orang yang bisa dilihat. Apalagi ini dekat. Nah itulah tujuan saya kenapa saya mau ke arah sana, cuman saya nggak dapat ininya ya. Biasanya apa sih yang membuat insiden terjadi? Human errornya seperti apa sih? Banyak sekali. Itu ada yang disebabkan oleh human error, kesalahan menghandle pesawat atau menghandle sistemnya, bisa juga karena cuaca, ya terus bisa juga karena banyak faktor lah. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena ini bukan ranah kita. Faktor usia pesawat yang 26 tahun pengaruh. Enggak, itu nggak berkorelasi. Pesawat biar tua selama di-maintain dengan baik, nggak perlu dikhawatirkan. Saya pun akan terbang. Jelas mesin-mesinnya masih aman. Oh pasti, karena walaupun pesawat itu semakin tua, dia maintenance-nya itu repot aja. Airline itu jauh lebih repot memaintain pesawat tua. Tapi kalau dia masih bertahan, berarti dia pasti di-maintain terus. Cuman airline pasti repot aja. Dia harus pengecekannya mesti lebih repot dan cost-nya juga lebih tinggi, tenaganya juga harus keluar lebih banyak. Jadi kadang-kadang kalau udah kelamaan pesawat udah nggak worth it nih dengan value-nya pesawat ini, dan apa yang saya dapat ini udah nggak sebanding dengan apa yang saya keluar. Jadi mereka udah nggak mau pertahankan, mendingan dia beli pesawat baru gitu loh. Kalau bicara cuaca kan cuaca kemarin agak baik ya. Cuaca tuh pada umumnya ya, saya terbang cukup lama ya. 10 tahun saya terbang, saya udah masuk berbagai macam cuaca, mulai dari typhoon, cumulonimbus, saya masuk dengan yang petir, wind shear, saya sudah melewati itu semua. Sepengalaman saya terbang. Cuaca selama ini, walaupun kita masuk pun ke sel yang warna merah pun, kita tidak inginkan, tiba-tiba ada di depan. Waktu malam-malam kita nggak terdeteksi di radar, kita tiba-tiba ciluba muncul di depan. Kita pernah masuk di sel itu, bahkan di ketinggian yang sangat tinggi. Itu fine-fine aja. Data terupdate yang mungkin Kapten sendiri dapat mungkin untuk Saya belum punya data lebih lanjut, karena data yang kita punya hanya flight radar, itu yang saya bisa keluarkan pada saat ini. Biasanya sebelum terbang itu apa sih yang diperiksa? Pertama, pesawat itu ketika kita datang kita harus lakukan pengecekan secara in general dulu. Eksteriornya kita lihat dari depan. Apakah coknya ada di sana, yang penahan bannya supaya nggak maju mundur, apakah pintu roda tertutup, dan in general kita lihat apakah ada yang hilang. Lalu kita refer ke logbook. Setelah dari eksterior in general, kita buka logbook ini berisi dengan track record. Ada kerusakan apa dia, ada komplain apa nih kapten-kapten sebelumnya. Misalnya 10 flight ke belakang. Apakah misalnya ada komplain ini nih, ininya nggak mau nyala misalnya. Anti ice-nya misalnya nggak mau nyala. Nanti sudah ada action belum dari teknik? Sudah dirilis belum sama teknik? Kita ngecek di sana. Oh, kebanyakan sih nil. Memang kebanyakan nggak ada komplain, rata-rata pesawat di Indonesia sekarang. Rutin ya? Nah, setelah kita cek dari logbook, baru kita melakukan pengecekan lagi. Di luar kita akan keliling, exterior inspection. Kita akan keliling satu persatu, kita lihat secara detail bagaimana ini eksterior pesawat, bagaimana kondisi kanvas remnya, apakah cukup parking brake-nya, terus apakah kondisi tire-nya cukup untuk kita terbang, lalu bagaimana apakah untuk misalnya
pitot cupnya kita, apakah dia tertutup atau gimana, kita harus cek secara luar. Baru setelah luar itu diperiksa, baru kita ke dalam, kita periksa secara sistem. Jadi itulah tugasnya seorang pilot. Kapten harus make sure pesawat ini sehat untuk terbang, karena tanggung jawab akan ada di tanggung jawab media. Tapi untuk bisa penerbangan dikatakan kemarin- ini kan kayak semacam lost contact-nya itu kan benar-benar udah nggak ada gitu kan, dan langsung drop gitu aja. Nah seperti apa nih? Yang kebiasaan kapten pernah yang ngalamin harus- ketika itu lost kontak. Oh, saya nggak pernah lost kontak ya. Kita nggak bisa komentar mengenai lost kontak itu karena saya nggak punya data. Lost kontak ini saya juga nggak tahu nih mereka bagaimana. Jadi pengalaman saya selama ini selalu positive flight control. Saya nggak tahu juga apa yang terjadi dengan yang di cockpit itu. Saya nggak tahu. Tapi Biasanya apa sih Kak jalur-jalur- yang dilakukan oleh maskapai kan kepada keluarga korban kalau kejadian seperti ini kan? Pastinya mereka akan dicari dan pasti diberikan informasi lah. Pasti namanya keluarga pasti mencari informasi terupdate. Pasti mencari harapan. Itu secara manusiawi pasti normal. Kita dengan keluarga terdekat kita pasti kita berharap sekali Pak, masih bisa ketemu. Pasti mereka akan take good care of them. Kan, Itu satu sebenarnya sangat pesawat kecil. itu berapa pilot sih di Nah, untuk jenis 737 untuk 737-500 minimum 2. Sama, ini transport kategori rata-rata sekarang cuma 2. jadi kayak pesawat Anda nih. Anda sudah selesai terbang, ada pengganti pilot, berapa pilot lagi nih? Oh, itu setelah landing biasa digantiin lagi kru baru. Tapi saya dengar ada extra kru, Iya. orang yang nebeng. Extra kru ini biasanya ketika kita mau terbang dari base lain, kita numpang pesawat lain. Nah itu namanya extra kru atau dead head. Cap, mengenai black box sendiri seperti apa sih, Cap? Apa ya? Mengenai black box sendiri seperti apa sih? Black box itu isinya ada 2. Satu itu buat merekam percakapan terakhir yang ada di penerbangan. Sama satu lagi adalah FDR, Flight Data Recorder. Ini adalah yang merekord data. Kayak di flight radar. Di flight radar itu kan kita bisa lihat parameter airspeed, ketinggian. Tapi ini lebih detail lagi. Jadi sebelum kita bisa temukan data itulah yang patut digunakan untuk mencari penyebab. Tanpa data itu kita cuma bisa mengandai-andai dan data belum tentu akurat. Untuk ketahanannya sendiri seperti apa? Oh pasti sangat kuat karena dia ditaruh juga di tempat yang Aman ya? aman di buntut, biasanya patah buntut itu, dan biasanya ditempatkan di posisi yang kuat dan dia tahan dengan benturan yang sangat keras. Oke, siap. Harapan Makasih dong, ya, Kak. harapannya kapten. Ketika itu ya. Tolong, Cap. Harapannya supaya semoga di kemudian hari kejadian ini bisa tidak terjadi lagi. Kita semua nggak mau kecelakaan di dunia aviasi, itu membuat kita merinding pasti. Siap, thank you, Oke, Kak. terima kasih. Ya.